Shalom, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi dengan channel Sayur Bening bersama saya Chef Rio yang sudah pensiun jadi chef. Sekarang kita bahas kripto. Gimana? Dot udah cuan lah ya, cuan Dot ya. Cake mungkin ada yang kemarin lihat telat beli ya, mungkin masih agak sedikit sangkut. Kalau yang duluan nonton udah cuan Cake, udah cuan Dot ya, udah inilah. Aduh, gua semalam tidur lagi enak-enak tidur, nggak tahu bangun pagi, ya kok merah kena dam ya kan, tapi ya namanya udah tahu dia punya fundamental bagus. Tiba-tiba pagi ini dotnya dipam balik kan, ya udahlah TP langsung apalagi ya kan, enak banget ya kan. Ya itulah kalau Tuhan kasih rezeki tetap inilah ya kan. Jadi terus ada yang nanya kok Habar gimana tuh? Tenang, nggak, ini kan dia koreksi masih sehat gitu. Artinya masih ada, maka saya kan dalam 2 hari ini saya bilang agak hati-hati, saya masih ini, kita ini cuan, lihat cuan dikit udah TP, saya kan selalu ingatkan cuan dikit TP gitu ya. Karena kita lihat marketnya yang memang kalau lihat chart-chartnya BTC juga udah ketahuan lah ya kan. Jadi untuk sementara ini saya masih nunggu wait and see gitu ya. Jadi kayaknya malam ini dia masih di situ, dia kisaran sideways. Ya banyaklah technical analysis luar yang dia bahas ya kan. Ini kan bearish divergence. Jadi bisa aja dia jatuh ke titik 42 sekian di situ. Kalau nggak bisa ketahan situ, satu lagi di 36 ya, 36 something, atau ada yang 37 itu di situ lah mereka ini. Tapi kalau kita lihat dari kemarin itu yang dia sempet di ini kan di 45 something ditekan balik ke ini ke 46 ya. Tadi pagi juga gitu kan. Itu dia ditekan ke 45.300 something ya. Itu juga ditekan balik ke 46 lagi ya. Jadi kayaknya ada yang dorong lagi maunya di situ di 46 situ. Mungkin dia tunggu sideways di 46, jatuh di 45 kayak sekian something, nanti di rebound mungkin minggu ini udah tembus ke 48 ke 50.000 lagi ya. Bisa aja begitu skenarionya ya. Tapi nggak tahu, kita lihat aja ini sementara. Kalau hari ini ya, kalau saya lihat dia punya ini, ya pasti saya pasang BTC short lah sedikit ya, pasang BTC short. Saya rasa masih nanti longsor gitu ya. Entah dia, ini kan dia sekarang saya buat video lagi 46.400 sekian ya. Dia 46.300 sekian, 400 naik nanti turun dikit gitu. Mungkin nanti juga short lagi ke 45.000 something gitu mungkin. Masih bisa. Jadi saya wait and see. Cuma gini, video hari ini saya mau kasih tahu kalian, kalau udah lihat tuh dia short tadi pagi dia longsor gitu, itu matic yang kuat bertahan gitu ya. Jadi nanti misalnya kalau ada koreksi, kalian nggak usah tanya lagi kok mau serok apa gitu. Ya serok matic gitu ya. Terus, nah kan beberapa hari lalu banyak yang FOMO tuh pas Cardano lagi ini, kita lagi asik-asik ini kan ya. Gua sih udah TP XRP, udah tahu ini masanya. Gua kan udah bilang waktu gua di Sabtu itu kan udah gua bilang Sabtu malam gua udah TP gitu. Tapi pas sore gua lihat dia punya tuh jelang-jelang maghrib lah gua udah TP itu XRP ya. Jadi sekarang saya tinggal tunggu ini mau serok lagi gitu ya. Ya ada yang nanya kok mau serok, saya selalu bilang jangan, tunggu koreksi baru serok. Nah kalau tadi pagi ada yang mau serok, misalnya pas dam di 45.300 sekian tadi, 45.400 lah kita bilang. Kalau ada yang mau serok, ya boleh waktu itu dia serok ya, Cardano, mau serok XRP gitu ya, Matic gitu. Itu silakan di serok gitu. Tapi kalau yang masih belum, nanti bisa ini tunggulah kalau masih ada maka selalu saya ingatkan jangan FOMO. Kalau kalian yang FOMO udah pasti sangkut.
yang kemarin lihat wah nggak tahan orang semua cuan-cuan, kalian nggak tahan pengen ikutan gitu, nah sangkut kalian. Banyak yang ini saya suruh jangan, tapi ada yang nggak dengar, saya rasa serok juga. Saya udah bilang jangan, tunggu koreksi, ya kan? Tapi ada yang pasti nggak tahan, gatel gitu ya. Itu ya resiko belajar ya. Cuma kalau misalnya Anda yang ada sangkut dikit, misal Cardano atau XRP, kalau ada dana nanti ada koreksi, Anda serok lagi ya, di averaging down gitu. Kalau ada dana, kalau nggak ada ya udah tunggu aja dia naik lagi nanti. Saya rasa uh, besok sore malam udah mulai stabil lagi. Saya rasa udah ini lagi ya. Terus yang saya lihat agak ini ya 18 besok tanggal 18 malam gitu atau apa baru stabil. 19 saya rasa 19 udah hijau-hijau lagi, udah stabil balik lagi gitu. Jadi kesempatan kalau nanti ada dia longsor lagi. Kalau longsornya lumayan ya kalian ingat gitu, seroknya apa ya, Matic tuh kelihatan kuat, berarti lagi mau itu koin gitu ya. Polkadot ya, Polkadot itu juga mau, Link juga mau. Nantilah di deskripsi saya tulis lagi lah biar kalian nggak ini kan. Tapi itu istilahnya serok ya, bukan untuk kalian cuan tipis-tipis scalping, enggak ya. Nanti misalnya apa ya tunggu dia normal baru kalian bisa cuan gitu. Cuma kalau mau serok harga murah gitu ya, jangan salah-salah. Nah kalau yang kalau yang mau pasang BTC short sih boleh, saya rasa kalau saya ya. Tapi ini kalian Dior lah ya. Kalau mau lihat chart orang udah pasti tahu lah ya. Dia masih posisi bearish divergent, terus dia sekarang sideways dikit gitu. Pasti saya dia short lagi gitu ya. Cuma ke berapa mana tahu nanti dia short ke 42 something ya, nggak tahu di situ titik ininya kan. Tapi kalau memang masih ada yang mau bertahan, mau sorong dia bertahan, nanti dia short ke 45 something kayak kejadian tadi pagi, terus disorong lagi ke 46 ya nggak tahu. Kayaknya kemarin itu ada yang dorong ya kan, didorong lagi ke atas 46. Ini tadi pagi begitu dah didorong balik lagi ke 46 sekian, dikasih di posisi situ ya, dia sideways di situ gitu. Ya kita tunggu aja lah ya. Jadi selalu saya ingatkan mau cuan duit nggak boleh FOMO. Kalian harus bisa kontrol diri. Kalau mau cuan harus bisa kontrol diri. Kalau udah pegang koinnya apa, bagusnya nggak masalah. Lihatlah tadi ya kan, kemarin saya suruh serok dot kan, saya bilang udah mulai bangun. Saya selalu gitu, banyak tanya, kau bahas dot, saya diam aja. Kalau belum momennya itu, kalau saya rasa belum momen, saya nggak mau bahas gitu ya. Kemarin tuh Matic, udah sebulanan semua minta bahas Matic, saya nggak mau begitu. Udah saya lihat momennya, saya bilang, ini udah boleh. Matic ya kan, nah dia terbang. XRP juga gitu. Jadi ribut aja kalian, ini percuma juga kalau belum saatnya dia bangun ya percuma. Kalau dia udah mau bangun ya kita ini ngikut gitu ya. Lihat momen-momennya dia udah mau gerak ya udah gitu. Nah nanti kalau kita bilang oh ini udah kayaknya udah mau habis tenaga, udah mau tidur lagi, ya udah jangan masuk lagi, ya kan? Nah gitu aja sih, ya. Jadi sedikit saya bahas, ada berita saya lihat Walmart, wah bagus tuh Walmart, udah mau terima ini, katanya mau masuklah ke kripto. Sebenarnya udah lama sih dia udah sebenarnya bukan dia masuk kripto beritanya, padahal dia udah transaksi pakai blockchain gitu. Beberapa dia punya ini udah pakai blockchain sebenarnya Walmart itu. Ya mereka perusahaan besar. Saya ada sedikit kenal Walmart dulu, dia punya pembesar gitu, orang-orang top levelnya gitu, customer saya dulu sih, ya. Dia juga tahu Indonesia karena dia dulu waktu tahun 2000 berapa tuh ya, 2006, 2007 lah. Gua ingat masih pemilunya Obama itu. Nah, kadang bahas itu, saya juga banyak belajar dari mereka, suami istri, ya. Weekend mereka pasti datang makan di tempat saya dulu ya. Mereka pembesar ini. Dia tahu Indonesia gitu. Dia bilang dia pernah ke Bandung cari barang. Rupanya Walmart itu kan gitu. Dia sekarang kadang dia survei
mereka kan cari uh, home industry, produk-produk company yang buat barang murah gitu ya. Jadi sampai ke Indonesia juga, dia tahu Bandung gitu ya. Namanya saya ingat Debbie dulu ya, orang bule Debbie, suami istri, orang suaminya kayaknya lebih top position gitu. Karena seingat saya waktu itu tahun 2007 dapat bonus tahunan aja mobil Hammer waktu itu. Buset, dia bilang, you wanna try new car? Katanya, gue bilang, mana berani gua ya kan. Jadi gak tahu. Tapi gua banyak belajar juga dari mereka yang dimana suami istri itu ya sangat menjaga privasi masing-masing sampai mereka nggak bahas politik gitu. Waktu itu pemilu Obama, sedikit orang lagi panas lah kan, mereka nggak mau bahas karena saya tahu istrinya orang Demokrat, suaminya Republikan gitu ya. Jadi mereka bilang mereka udah komitmen nggak mau bahas politik. Memang itulah kadang sama orang-orang bule itu kita belajar banyak kemandirian, kematangan mereka gitu dalam menjaga hubungan gitu. Jadi mereka sangat clear itu. Ada hal-hal yang sensitif, suami istri aja mereka nggak bahas, nggak mau sampai ribut bertengkar. Nggak kayak di Indo kan, ada cebong, ada kampret, suami istri pecah, atau pacar bini pecah, saudara ribut pecah, kan goblok itu. Terus nanti mereka yang party ini lagi udah baikan gitu, kalian udah aduh entah gimana. Nah itulah. Nah di situ saya dulu belajar sama mereka, lihat oh begini rupanya hubungan suami istri termasuk politik. Kalau nggak sepaham aja, mereka udah buat komitmen kita di rumah nggak ada bahas politik gitu. Jadi sangat mature. Saya banyak belajar dulu masa muda saya ya dengan mereka orang-orang sukses gitu. Sedikit soal Walmart saya ngomong karena saya kenal mereka dulu, customer saya gitu. Jadi Walmart itu perusahaan besar. Nah kalau masuk kripto ini pengaruh besar loh ya. Cuma kita belum tahu dia mau pakai apa, atau mereka pasti perusahaan besar mereka buat sendiri lah gua rasa ya. Karena kalau nggak salah mereka juga udah dulu seingat saya ada sedikit kerjasama sama VeChain loh ya. Itu soal transaksi itu blockchain mereka itu pengiriman gitu ya, blockchain. Terus saya rasa itu satu berita bagus untuk kemajuan kripto kalau mereka perusahaan besar itu terima kripto sebagai transaksi juga gitu. Satu good news. Terus yang perkembangan infrastruktur bill sudah di Kongres. Nah ini kita wanti-wanti di bulan 9 dibahas lagi ya kan. Makanya saya bilang gini ya, hari ini dengar baik-baik, kalian yang udah kejemput ya, yang sangkut-sangkut udah kejemput, jangan masuk, jangan ambisi gitu ya. Kalau kalian mau long invest masih banyak mungkin subscriber baru, saya capek ngulang-ngulang kok kasih koin baru untuk hold 2-3 tahun. Udah saya jelaskan gitu, kripto ini bukan invest tanah, bukan invest emas yang 1 tahun 2 tahun kalian mau ini. Kalian harus ikut satu putarannya, cycle-nya gitu ya. Setelah halving gitu BTC ya kan, itu nanti sekian bulan dia baru mulai ini bull run gitu ya. Ada hitungannya juga secara tradisional. Jadi bukan kayak oh saya mau beli emas, mau invest tanah, mau invest properti, ya beda gitu ya. Jadi kadang pertanyaan itu lagi ya kan. Terus yang kalau subscriber baru yang sangkut udah nggak heran, saya udah hafal banget ya. Yang pasti subscriber baru yang sangkut itu nggak jauh dari berapa koin, ATT, AOA, VD, BTT, TRX, ya, MBL, ya, itu pokoknya setahun ini yang nanya saya itu mulu sangkut, pusing gua udah capek males jawabnya gitu ya, udah capek gua males jawabnya. Kalian tunggu aja, selalu saya bilang staking ya kan. Terus ada itu koin-koin yang kalian tanya itu ya tunggu cukong di Indodax yang pump supaya bisa balik modal ke ATT gitu. ATT kalian carilah di event kalender, nggak ada event gitu dia. Jadi bisa naik siapa yang pump. Saya makanya selalu suruh kalian itu riset uang kalian. Kalau kalian invest dengan mimpi, nggak mau belajar, cuma katanya dengar orang, dikasih mimpi, dikasih halu gitu kan. Nah itu kejebak gitu ya kan. Jadi selalu itu saya ulang, capek juga gitu. Yang
subscriber baru nanya koin-koinnya itu juga gitu, ya kan? Jadi saya harap gini, kalau siapapun yang udah mulai kejemput, yang udah pernah saya ajarkan dengan averaging down, kalau ada dana, kalau nggak ada kan di staking juga jangan yang di lock gitu. Cari yang fleksibel, ya. Dengan fleksibel kalian, jadi kalau tiba-tiba koin kalian ada yang pump, kalian bisa tarik, langsung dilepas gitu, ya. Jadi singkat hari ini videonya mungkin cukup masukan buat kalian gitu ya. Yang udah kejemput hati-hati, jangan buru-buru masuk lah. Ini kita mudah-mudahan kejemput bulan 9 ini, takutnya di pertengahan itu juga bukan soal kripto aja. Takut kita juga market crash gitu ya. Ekonomi dunia, ekonomi Amerika, manipulasi daripada Fed ini itu nanti ujung-ujungnya itu seperti telur di ujung tanduk, kapan dia pecah aja kita nggak tahu, mereka mau main sampai. Jadi kita selalu dalam investasi terutama kripto gitu, ini sangat fluktuatif, volatile, sempat sesuatu hal terjadi, begitu jatuh drop sekali gitu. Maka selalu saya ingatkan, hati-hati, jangan serakah, jangan ambisi, selalu perhitungan ya. Apalagi kondisi begitu. Karena kalau nanti kalian mau invest panjang gitu ya, tunggu bearish. Sekarang kalian cuan-cuan udah ada modal dikit kan lebih enak lagi gitu ya kan. Dapat cuan, kumpul, nah nanti bearish, koin-koin itu turun sampai ke bawah, ya kan, kalian sabar, udah lihat di titik ininya lebih kurang udah segitu, oke, serok, baru Anda mau serok, mau tahun 2025, next bulan, itu baru gitu, bukan sekarang kalian tanya, kok, kasih 2-3 koin kok, saya invest 1 tahun, saya invest 2-3 tahun mau kawin, bukan begitu caranya, Bung, ya, jadi, pelajari dulu lah, ya, daripada pertanyaannya kelihatan Anda nggak belajar gitu, ya, mau invest tapi nggak mau tahu, cuma mau orang suap gitu, ya, bukan begitu. Makanya banyak korban di Indo, invest gampang kena tipu begitu. Indonesia itu sangat gampang kena tipu dengan investasi bawa nama agama, investasi bawa golongan, ya kan, investasi atas nama karya anak bangsa. Kalian harus cek bener-bener, jangan sampai kena jebakan. Udah banyak korban gitu ya, saya lihat gitu ya. Jadi hati-hati dalam investasi itu, kita harus selalu cek backgroundnya ya, proyeknya apa yang dikerjakan, siapa tim-timnya mereka gitu ya. Saya udah ulang-ulang terus ini dulu, video-video dulu selalu saya ingatkan gitu. Jadi bukan dikasih mimpi dengan apalagi ada sales-salesnya gitu kan, Anda dibuat jadi delusi gitu ya. Jadi kita sendiri do your own research. Oke? Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.